Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinyal diskrit dan kontinu guna memenuhi tugas mata kuliah sinyal dan sistem. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Rislan Tristansa dengan kode NIM 2307874. Saya dari kelas Sistem Telekomunikasi 3C. Lanjut ke slide berikutnya tentang overview materi yang akan dibahas. Nah, terdapat 5 pembahasan, yakni yang pertama itu definisi, yang kedua perbedaan-perbedaannya, ketiga proses sampling, yang keempat yaitu tentang pengaplikasiannya, dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Slide yang akan membahas definisi sinyal kontinu. Sinyal waktu kontinu atau sinyal analog. Sinyal kontinu merupakan sinyal yang memiliki nilai real pada keseluruhan rentang waktu T yang di tempatnya. Sinyal kontinu direpresentasikan dengan amplitudonya berubah secara berkelanjutan atau kontinu. Perubahan tersebut biasa terjadi pada rentang waktu tertentu yang berbentuk sinyal sinusoidal. Nah, di sini ada gambar sinyal sinus gitu, sinyal sinus kontinu. Nah, bisa kita lihat uh, ini bentuk dari sinyal kontinu itu sendiri. Nah, di sinyal kontinu ini selalu ada pada keseluruhan rentang waktu T si sinyal kontinunya. Nah, bisa dilihat gitu. Uh, yang di sampling ini yang dari 0 sampai 1 gitu yang diambil ininya. Dari rentang waktu 0 sampai 1 si sinyal kontinu ini selalu ada nilainya gitu. Karena sinyal kontinu itu merupakan nilainya bilangan real gitu. Jadi selalu ada pada rentang waktu tertentu. Misalnya pada rentang 0,1 ini ada nih di sini 0,1 terus 0,1 berapa gitu terus ada, jadi selalu ada, jadi sehingga membentuklah berupa gelombang sinusoidal. Lanjut ke pengertian dari sinyal diskrit. Sinyal waktu diskrit ialah sinyal yang bernilai hanya dalam potongan-potongan waktu diskrit. Pada jenis sinyal ini, waktu T adalah satu bagian bilangan diskrit, sehingga ditulis dengan xn, di mana n merupakan bilangan integer bulat. Sinyal diskrit berasal dari hasil pencumplikan sampling sinyal kontinu xt. Nah, untuk pembahasan mengenai sampling itu sendiri akan dibahas di next slide. Nah, yang seperti yang dijelaskan tadi, kalau sinyal kontinu itu berupa bilangan real, kalau sinyal diskrit ini bilangan integer bulat, di mana yang nantinya tuh si sinyalnya itu akan ada pada nilai tertentu gitu. Nah, bisa dilihat ini terdapat di sini ada dua gambar dari sinyal sinus diskrit. Di sinyal di sinus diskrit yang pertama itu menggunakan sampling rate rendah, kalau yang gambar kedua ini sampling rate tinggi. Nah, untuk sampling rate rendah ini menggunakan frekuensi sampling 8 Hz. Kalau yang ini menggunakan frekuensi sampling 50 Hz. Nah, terlihat dengan jelas gitu perbedaannya, di mana yang menggunakan sampling rate rendah ini nggak membentuk sinusoidal gitu, karena hanya tiap ininya tuh hanya ada satu gitu. Kalau yang ini kan banyak, jadi sehingga membentuk sinyal sinusoidal. Nah, untuk garis yang putus-putus merah ini merupakan sinyal kontinunya gitu. Jadi sebagai pembatas lah bahwasannya kalau sinyal diskrit ini membentuk sinusoidal, tapi dengan caranya. Nah, si sinyal diskrit ini hanya ada pada nilai tertentu gitu. Nah, bisa dilihat gini. Hmm, hanya kalau yang di sampling rendah contohnya. Nah, ini tuh hanya ada di eh, tentang di waktu 0,1 sekian, sepertinya 0,12. Nah, hanya ada di 0,12 gitu nilai sinyalnya.
terus ada lagi di 0,25 gitu di ininya. Jadi hanya pada di waktu-waktu tertentu saja. Nah, kalau yang ini banyak gitu mengambil samplingnya gitu. Jadi sehingga membentuk sinusoidal. Lanjut ke cara ini dari sinyal discrete itu sendiri. Nah, menggunakan yang namanya itu proses sampling. Nah, proses sampling ini adalah proses yang mengubah suatu sinyal kontinu menjadi sinyal discrete dengan mengambil sampel nilai sinyal pada interval waktu tertentu. Nah, si sinyal discrete ini terdiri dari serangkaian nilai yang diambil pada titik-titik waktu tertentu. Nah, hmm, tujuan dari proses sampling ini adalah merepresentasikan sinyal kontinu dalam bentuk yang dapat diolah oleh sistem digital. Nah, untuk mendapatkan sinyal waktu diskrit, salah satu caranya ialah melalui pengolahan sinyal pencumplikan sampling sinyal atau yang sering disebut dengan sampling NICUs. Nah, untuk sampling NICUs ini ada syaratnya gitu. Nah, proses sampling harus memenuhi syarat NICUs di mana fs lebih dari 2 fv. Nah, di mana fs ini merupakan proses sinyal sampling. Terus yang fc itu ialah frekuensi sinyal informasi yang akan disampel. Jadi si frekuensi sampling ini harus lebih tinggi dari yang akan disampelnya gitu. Nah, eh, menurut teorema ini, untuk merekonstruksi sepenuhnya sinyal kontinu dari sinyal diskrit yang dihasilkan oleh proses sampling, frekuensi sampling harus setidaknya 2 kali lebih tinggi dari frekuensi tertinggi dalam sinyal asli. Dalam istilah lain, frekuensi sampling harus lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimum dalam sinyal asli. Jika frekuensi sampling kurang dari 2 kali frekuensi maksimum, maka akan terjadi gitu fenomena aliasing. Tuh. Lanjut ke perbedaan dari sinyal kontinu dan sinyal diskrit. Nah, terdapat 7 aspek perbedaan dari kedua sinyal tersebut. Yang pertama dari aspek representasi waktunya. Nah, untuk sinyal kontinu ini didefinisikan untuk semua nilai waktu kontinu. Sedangkan sinyal diskrit hanya didefinisikan pada titik-titik waktu tertentu diskrit. Nah, jadi karena yang sinyal kontinu itu menggunakan bilangan real seperti yang tadi dijelaskan, kalau yang discrete menggunakan uh, bilangan integer gitu. Jadi berbeda gitu dari representasi waktunya. Terus selanjutnya jenis data. Nah, jenis data dari sinyal kontinu itu menggunakan analog, kalau yang discrete itu menggunakan digital. Lanjut ke aspek yang ketiga, nilai amplitudenya. Untuk sinyal kontinu bisa memiliki nilai apa saja dalam rentang tentu. Kalau untuk sinyal diskrit memiliki nilai tertentu pada titik waktu tertentu. Selanjutnya ke aspek keempat yaitu grafik. Nah, grafik yang dihasilkan sinyal kontinu itu merupakan kurva yang halus dan terus-menerus. Nah, dari gambarnya merupakan membentuk sinusoidal gitu secara halus. Kalau sinyal diskrit itu berupa deretan titik-titik berupa urutan sampel gitu. Dia hanya berupa titik-titik yang tapi membentuk sinyal membentuk sinusoidal juga kalau memenuhi. Terus untuk aspek yang kelima, transformasi. Nah, untuk sinyal kontinu ini menggunakan transformasi Fourier kontinu. Nah, untuk yang sinyal diskrit ini menggunakan transformasi Fourier diskrit (DFT). Nah, ke aspek yang keenam ini contohnya gitu. Sinyal kontinu ini contohnya itu sinyal sinyal suara langsung. Nah, suara kita ini yang dihasilkan dari mulut kita itu berupa sinyal kontinu gitu. Terus gelombang cahaya sinyal ECGE asli. Lanjut untuk sinyal diskrit ini data audio digital, video digital, dan sinyal hasil sampling itu sendiri. Terus ke aspek yang terakhir yaitu pemrosesannya. Nah, untuk sinyal kontinu ini diproses secara analog menggunakan komponen listrik fisik, sedangkan sinyal diskrit diproses secara digital menggunakan komputer atau DSP. Nah, pengaplikasian dari sinyal kontinu.
Nah, terdapat 4 pengaplikasian sinyal kontinu. Nah, yang pertama itu telekomunikasi analog. Sinyal kontinu ini digunakan dalam siaran radio, televisi analog, dan komunikasi telepon berbasis gelombang suara. Nah, sinyal suara manusia biasanya merupakan sinyal kontinunya, sama seperti yang dijelaskan tadi. Terus eh, ada yang di-highlight gitu untuk televisi analog. Nah, seperti yang kita ketahui gitu, pemerintahan Republik Indonesia gitu, di Indonesia itu sendiri sih untuk televisi analog ini sudah dihentikan gitu peredarannya karena sudah digantikan dengan yang namanya TV digital. Kak. Sebab untuk si TV analog ini eh, si gambar yang dihasilkan kualitasnya itu ada semutnya. Lanjut ke pengaplikasian yang kedua yaitu pemrosesan suara dan musik. Sinyal kontinu juga digunakan dalam alat musik akustik dan perekaman suara menggunakan mikrofon. Yang ketiga itu penginderaan jarak jauh remote sensing. Misalnya sinyal elektromagnetik yang digunakan dalam radar atau sonar untuk mendeteksi objek atau jarak. Yang keempat, pengendalian sistem analog. Nah, banyak digunakan dalam sistem kendali seperti kontrol suhu pada termostat atau analog pengaturan tekanan. Lanjut ke pengaplikasian dari sinyal diskrit. Terdapat 6 pengaplikasian pada sinyal diskrit. Yang pertama ini pemrosesan sinyal digital DSP. Nah, digunakan untuk mengubah dan memfilter sinyal dalam format digital, seperti dalam pemrosesan audio digital MP3 dan video digital MP4. Terus selanjutnya yaitu komunikasi digital. Data yang dikirim melalui jaringan komputer, misalnya Wi-Fi, 4G, 5G menggunakan sinyal diskrit. Nah, data juga dalam komputer disimpan sebagai sinyal diskrit. Nah, dalam bentuk biner 01, 01, 01, 01. Nah, yang ketiga, sampling dalam audio dan gambar. Nah, teknologi seperti mikrofon digital, kamera digital, scanner bekerja mengambil sampel dari sinyal kontinu untuk menghasilkan sinyal listrik. Nah, untuk mikrofon digital ini seperti kita saat menggunakan WhatsApp gitu, saat merekam suara kita, nah akan ada gambar-gambar berupa sinyal diskrit. Nah, ini tuh menggunakan pemrosesan mengambilnya tuh menggunakan mikrofon digital. Terus keempat, pengendalian sistem analog. Nah, si sinyal diskrit ini banyak digunakan dalam sistem kendali seperti kontrol suhu pada termostat atau pengaturan tekanan. Terus yang keempat ini kelima ini sistem kendali digital, misalnya robotika di mana sensor menghasilkan data diskrit yang digunakan oleh pengendali. Nah, untuk pengendalian itu juga menggunakan sinyal diskrit. Lanjut yang terakhir ini yaitu pengolahan citra dan video. Nah, penggunaan sinyal diskrit untuk mengenali pola dalam gambar atau video seperti pada algoritma pengenalan wajah. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari sinyal kontinu maupun sinyal diskrit. Yang pertama ini tentang kelebihannya. Sinyal kontinu ini memiliki kelebihan yang pertama representasi alami. Ya, jadi mewakili fenomena dunia nyata secara langsung, misalnya gelombang suara, suhu, dan cahaya. Terus resolusinya tinggi. Tidak ada kehilangan informasi karena tidak ada proses dikritisasi gitu. Terus yang terakhir ini kelebihannya kompatibilitas dengan sistem analog. Nah, mudah digunakan dalam sistem fisik seperti sensor analog. Terus terdapat kekurangannya sama juga tiga gitu. Kelemahannya itu sendiri yaitu sulit disimpan dan ditransmisikan. Pemrosesannya lebih sulit yaitu membutuhkan perangkat analog khusus untuk pengolahan. Terus yang ketiga itu kurang fleksibel di mana sulit diintegrasikan ke dalam sistem digital yang lebih modern. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari sinyal diskrit. Nah, untuk kelebihannya ada 4, kekurangannya ada 3. Yang pertama ini untuk kelebihannya mudah disimpan dan ditransmisikan. Yang kedua tahan terhadap noise. Jadi si sinyal diskrit ini lebih tahan terhadap noise dibanding dengan sinyal kontinu tadi. Terus fleksibel dalam pemrosesannya karena dapat diproses dengan algoritma digital menggunakan komputer atau perangkat DSP.
yang terakhir yaitu kompresi data. Nah, sinyal diskrit dapat dikompresi untuk efisiensi penyimpanan dan transmisi. Terus selanjutnya yaitu kekurangannya. Informasi bisa saja hilang, di mana saat proses sampling dapat menyebabkan kehilangan detail jika frekuensi sampling tidak cukup tinggi, atau yang tadi disebutkan yaitu tentang apa yang disebutkan tadi yaitu tentang fenomena aliasing gitu. Terus resolusi terbatas. Nah, terbatas pada jumlah sampel dan nilai diskrit yang tersedia. Yang terakhir ini proses konversi. Nah, maksud dari proses konversi ini yaitu membutuhkan frekuensi sampling dan kuantisasi yang membutuhkan waktu dan sumber daya. Mungkin cukup dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.